Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على حي على الفلاح. حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina az-zakirin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya
أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Sadaqallahul Adzim. Hadirin jamaah Jumat, kaum muslimin mukminin yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Jumat pertama di tahun baru Miladiah Masehi 2013, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah mengurniakan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang mungkin kenikmatan begitu banyak tidak kita sadari. Itulah maka Allah memfirman Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Ternyata hanya sedikit orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita, terutama yang ada di Telkom ini, dari orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga secara pribadi Allah menambah-nambah kenikmatan kita, dan secara institusi perusahaan ini pun akan ditambah-tambah kemajuannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum walakin kafartum inna azabi lasyadid. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah maklumat kesmaparin embaran kauran sadayana. Apa maklumatnya itu? Apa embarannya itu? Jika kamu bersyukur nikmat yang aku berikan, pasti Allah akan melipat gandakan kenikmatan itu. Dan sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila kamu kufur atas nikmat yang Allah berikan, maka ingat bahwa siksa Allah sangat pedih. Hadirin jamaah Jumat yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga setelah kita menengok sedikit ke belakang, kita menjadi tambah-tambah iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai kejadian, berbagai peristiwa, berbagai iktibar agar kita senantiasa kepada Allah. Sebenarnya firman dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Banyak engkau berzikir kepada aku, ingatlah kepada aku, pasti engkau pun akan aku berikan. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah atas semua yang aku berikan. Jangan sekali orang yang kufur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, jamaah Jumat yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini, Jumat yang mulia ini, saya memberikan sebuah tajuk, itu mengenai iman, Islam, dan ihsan sebagai ciri kepribadian yang utuh. Banyak orang bicara masalah kepribadian dengan bahasa berbeda-beda. Orang Barat mengatakan dengan konsep personality, orang Arab dengan konsepnya syahsiyah. Sama saja, namanya kepribadian. Tapi kepribadian mana yang akan diambil? Apakah kepribadian Barat, kepribadian orang Arab, atau kepribadian mana? Rupanya Telkom punya komitmen
kita ingin mempunyai kepribadian muslim. Yang kayak apa bentuknya itu? Kalau dulu pendidikan kita disodori dengan pendidikan untuk membentuk orang anak-anak yang berbudi pekerti luhur, di sana ternyata agama diabaikan. Karena yang penting anak itu berbudi pekerti. Tidak mengindahkan apakah dia mengamalkan sholat atau tidak. Sehingga muncul pertanyaan, bagaimana Pak? Dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah berpuasa, tetapi perilakunya baik. Apakah ini yang diinginkan? Seremban itu belum, bukan itu yang diinginkan. Itulah maka konsep baru, atau resep yang ingin kita tanamkan pada siang hari dimulai adalah bagaimana iman, Islam, dan ihsan ini menjadi kepribadian kita. Mari kita lihat. Para pakar telah mengidentifikasi bahwa arkanuddin salasa, rukun agama itu ada 3. Kenapa kami sampaikan? Karena sering orang tidak mengambil rukun iman, rukun agama yang 3 ini. Karena cukup hanya 2. Yang 3 itu pertama adalah al-iman. Yang kedua al-Islam. Yang ketiga al-ihsan. Untuk iman ini digarap oleh ilmu tauhid supaya orang menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmunya adalah tauhid. Untuk Islam ilmunya adalah fikih atau syariah. Dan untuk ihsan ini ilmunya adalah tasawuf. Tatkala kita kehilangan satu pilar dari 3 pilar ini, dengan tripod, ibarat tiang kamera yang ada di sebelah kita itu, hilang satu penyangganya, dia tidak akan bisa berdiri dengan tegak, dia akan roboh. Agama hanya punya iman dan Islam saja tanpa tasawuf, dia akan roboh. Agama punya syariah, punya fikih, punya tasawuf, tanpa iman juga roboh. Agama punya iman, punya tasawuf, tanpa syariah, tanpa fikih juga roboh. Maka ketiga-tiganya harus jadikan satu kesatuan yang bulat, satu integritas yang bulat. Kalau kita ingin berdiri tegak dengan kepribadian yang utuh, kepribadian yang diingati oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadirin yang berbahagia, kita sudah saling mengenal. Iman itu bukan hanya sekedar dapat mengucapkan, dapat meyakini saja, tapi seharusnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini baru iman yang sebenarnya. Sesebagian iman cukup pengakuan saja, amantu billah wa malaikatihi dan seterusnya. Itu juga iman, baru iman di mulut. Apakah hati kita sudah mengandung? Kita yakin, mengimani Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Ghafur dan sebagainya. Sudah terimplementasikankah dalam kehidupan sehari-hari? Ya, orang-orang yang dengan memiliki layyinul qalbi, hati yang lunak, hati yang lembut, bukan kekerasan. Ini iman. Makanya di dalam surat Al-Anfal Allah memberikan 5 ciri orang yang beriman. Yang pertama orang beriman adalah idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila dibacakan, apabila disebut asma Allah, maka bergetar hati. Kenapa? Ibarat sebuah HP yang ada pulsanya. Tatkala ada nada masuk dari luar,
maka HP itu pun akan berdering. Setidak-tidaknya dia akan bergetar kalau memang dengan di silent. Ada getaran. Kenapa? Karena dia telah hidup dan juga ada pulsa. Bila tidak akan bisa nyambung. Demikian hati kita. Mana mungkin hati kita akan bisa nyambung dengan Allah disebutkan kalau hati kita masih kosong. Maka sebagai dasar dia menyampaikan apa sih iman yang sebenarnya itu. Karena ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Seorang badui datang kepada Rasulullah. Ini diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna. Datang orang badui kepada Rasulullah mengatakan kami telah beriman. Bagi kita amantu billah wa malaikatihi dan sebagainya, aku beriman. Lisan mengucapkan aku telah beriman. Tapi Allah menyuruh kepada Muhammad, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kata beliau, katakan kau belum beriman, tapi katakanlah aku telah Islam, aku telah masuk Islam, aku dari seorang muslim. Tidak perbedaan yang sangat prinsipal antara iman dan Islam. Islam urusan lahir, pekerjaan lahir, iman urusan lahir, tapi urusan hati yang nanti akan terimplementasi, terekspresi dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Sebab iman itu belum tertanam, belum masuk ke dalam hatimu. Iman baru sebatas di bibirmu, Islam baru sekedar ada di lidahmu, di mulutmu, tapi hatimu masih kosong. Lihat surat Al-Baqarah dan ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wal akhir wa ma hum bimumin. Ada sesebagian orang yang mengatakan aku beriman kepada Allah, kami beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, tapi hatinya blank, kosong dari keimanan, hanya dirinya saja. Nah kalau itu pulsa ratusan ribu tidak masukkan dalam hati, apalah artinya? Nggak akan bisa nyambung lagi, bisa apa? Nah jadi etalase lagi masukkan dalam hati, masukkan. Dalam ma'idul iman fi qulubikum, iman itu belum masuk dalam hatimu, maka perlu ditanamkan iman itu, perlu dimasukkan ke dalam hati itu supaya tatkala Allah dzikirullah wajilat qulubuhum. Dengar Quran dibaca atau dengan suara azan hari-hari. Kenapa? Iman baru di mulut, iman baru di telinga, iman baru di mata, tapi belum masuk ke dalam mata hati dan telinga hati. Bukan dia tuli, yang tuli ini yang tulinya, yang buta ininya. Ini yang nggak tuli, mata nggak buta, tapi yang tuli hatinya. Jadi jangan lupa tatkala ada suara azan dikumandangkan, dia pun asyik ngobrol, dia pun asyik dan sebagainya. Kenapa? Panggilan Allah tidak terdengar oleh hatinya. Kenapa? Hatinya kosong. Perlu diisi hati itu dengan kalimat tauhid dan dengan ismu zat, yaitu kalimat la ilaha illallah yang masuk dalam hati ini. Yang akan nyambung. Dan dzikirullah wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Orang-orang yang hanya tertanam kalimat ini, iman ini, tertancap dalam dalam hatinya ini, tatkala dibaca ayat apa Allah, mungkin ayat kauniyah berupa Al-Quran, ayat kauniyah berupa banjir di mana-mana terjadi, zadatuhum imanan, akan bertambah imannya. Bukan nyumpah-nyumpahin pejabat, bukan nyumpah-nyumpahin orang yang punya pesan, bukan. Tapi dengan semacam itu, zadatuhum imanan.
Karena apa? Yakinlah bahwa Allah akan memberikan ujian atau bermusibah. Yang musibah ini sebenarnya bukan suatu kecelakaan. Bagi orang beriman, musibah adalah suatu peringatan. Peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma dari peringatan itu apa kita mendengar, melihat atau tidak? Kalau hanya dengan mata kepala, dengan telinga kepala saja, kita pasti akan marah-marah nyumpahin orang. Kendaraan macet, nyumpahin orang. Tapi hatinya hidup tidak. Nah, kullu alhamdulillah, semua dari Allah sebagai ujian, sebagai peringatan buat kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan semacam itu? Kita kepada Allah. Langsung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihuskan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lihat ayatuhu zadatul imana. Yang ketiganya wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia pun tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan macam-macam. Maka dunia menjadi aman. Datang ke masjid menjadi aman, gak ada apa-apa. Terang benderang. Datang kepada Allah. Kalau kita sadari sampai dalam hati kita ini. Tapi sayangnya hati kita ini mati. Kata Syekh Al-Balghi, hayatul qalbi al-iman wa mautuha al-kufru. Hidupnya hati dengan iman. Tanamkan kalimatul iman itu dalam hati. Supaya hati kita hidup. Apa? Ya kita bisa bernapas. Kemarin kalau hati mati, Imam Ash-Shafi'i mengatakan bahwa batas antara kufur dan iman adalah tatkala kita ingat pada Allah berarti beriman, tatkala hati lupa pada Allah berarti kita kufur. Jangan menjadi orang yang ghaflah, yang lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri orang beriman yang keempat adalah alladzina yuqimuna shalah, orang yang mendirikan sholat, bukan melaksanakan sholat. Maaf, ada pertanyaan sangat menggelitik. Pak, saya punya kawan sholat rajin, puasa rajin, umroh hampir 3 bulan, haji sudah berapa kali datang haji, tapi kelakuan masih terbalik-balik. Kumaha Bapak? Apa sholat tidak berdampak? Ya mungkin karena hanya sholat lahiriah saja. Sholat sekedar melaksanakan rukun-rukun sholat yang lahiriah, tapi belum mendirikan sholat. Jangan tungguin sholat. Yuqimuna sholat bukan sekedar melaksanakan sholat, tapi mendirikan sholat. Nunangtung tehatena numana nyata aqimis sholata dizikir, dirikan sholat untuk hatinya ingat kepadamu. Sanggupkah seorang akan korupsi tatkala hatinya ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sanggupkah dia akan berbuat makar tatkala hatinya ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan intinya dari sana. Makanya ini perlu kita tanamkan, bagaimana memberdayakan hati kita ini supaya selalu ingat dzikir para Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelimanya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, kita membagi sebagai harta kita. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu saya juga dengar di Telkom melaksanakan hitanan massal untuk berbagi kenikmatan bagi yang tidak mampu dihitan di sini. Zakat, sedekah dan sebagainya. Ini satu bukti. Nah, kalau 5 sudah terpenuhi, barulah Allah katakan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Inilah mukmin yang sebenarnya. Yang 5 perilaku. Allah menjadikan 3 yang Allah jadikan. Lahum darajatun inda rabbihim. Pasti Allah akan meningkatkan derajat kita ini. Yang kedua, wa maghfiratun, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga, wa rizqun karim, Allah memberikan rizki yang mulia dan rizki yang berkah. Jangan hanya dikembangkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tapi iman tidak dipegang, iman tidak dilaksanakan. Itu ekspresi dari orang yang beriman, itu Al-Quran yang baik. Sudah demikian, jangan tanya pada diri sendiri. Yang kedua, Islam. Ada kepasrahan. Ada syahadatnya, syahadatul syuhada. Bagaimana syahadat para syuhada? Mereka sanggup meninggalkan semua kemewahan demi untuk berjuang nilai kalimatillah hiyal ulia. Demi orang, bukan untuk diri sendiri. Syahadatul syuhada.
Sholatnya sholatul khashi'in, sholat orang yang khusyuk. Dan kalau sedang sholat, hatinya hanya ingin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada yang lain. Saumnya saudara bertakwa, dia dapat menjaga diri bukan hanya saum lahiriah saja, saum seluruh tubuh kita, saum qalbu kita, saum semua anggota tubuh kita, semuanya saum. Menjaga semua perbuatan maksiat, baik maksiatul ain, maksiatul zahir maupun maksiatul batin, kita jaga. Hajinya, haji orang haji yang mabrur, yang makbul. Insyaallah ini baru Islam yang sebenarnya. Kalau belum, kata orang jauh panggang daripada api, itu cuma sampai yang tiga ini kita inginkan. Dan yang ketiga adalah ihsan. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Ada juga yang rukun Islamnya belum terpenuhi, yaitu haji. Nggak masalah, karena belum punya kemampuan. Dari rukun ihsan cuma ada 1. Apa yang 1 itu? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dia menyembah kepada Allah seperti dilihat oleh Allah. Begitu Allah Akbar, hati yang tertuju kepada Allah. Kalau kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tidak, maka Allah melihat kita. Apa kita bisa sampai ke sana? Bisa, tapi dengan syarat. Kata ahli mantik atau ahli retorika, la yuntiju anta udallah illa bil bai'ati wat talqin. Seseorang tidak mungkin akan sampai pada tingkatan ihsan seperti ini kecuali diawali dibuka dengan sebuah bai'at dan talqin. Ingat kata. Ini kata orang aliman. Karena tidak mudah kita untuk bisa merasa diri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali menggunakan dengan 3 cara. Takhalli, tajalli. Takhalli itu keluarkan sifat yang tidak baik. Masukkan sifat-sifat yang baik, baru kita akan kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita sudah mengenal diri kita, baru kita mengenal dengan Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Hai. Kalau 3-tiganya ini kita satukan, salah satu integritas yang bulat iman Islam ihsan ini dari kepribadian kita, mana mungkin ada satu korupsi, mana mungkin ada kebohongan, mana mungkin ada penyimpangan, nggak ada itu. Tatkala hatinya merasa diri Allah Ta'ala. Kita tugas di luar daerah, merasa diri Allah, apa kita sanggup mengambil hak orang lain? Di kantor kita merasa bukan hanya dilihat oleh direksi, oleh dirut saja tidak, tapi Allah melihatnya. Sanggupkah kita datang terlambat ke kantor? Sanggupkah kita pulang lebih awal? Tatkala merasa dilihat oleh Allah SWT, ada pimpinan atau tidak, Allah akan melihat apa yang kita lakukan. Nah, kalau ada satu kepribadian macam ini, Masya Allah, kesadaran berkendaraan akan berjalan, kesadaran bekerja akan berjalan, berperilaku dan sebagainya itu akan menjadi hal yang sangat utama. Hadirin jamaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dari satu pemikiran kita agar kita ini betul-betul menjadi orang-orang yang berpribadi, yang pribadi muslim dibentuk oleh 3 ini, iman, Islam, dan ihsan. Dan Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa laisal yatim man intaha abuhu walakinal yatim umarat wa masyhula. Tidak kata orang yatim, orang-orang yang ditinggal mati oleh bapaknya. Yatim yang sebenarnya adalah seorang anak yang ibunya sibuk bekerja, bapaknya pun nggak pernah di rumah, dia sendirian di rumah. Itu yatim yang sebenarnya, kata Imam Ali. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu mengatakan lagi bahwa laisal yatim man intaha abuhu fa innal yatima
man laisa lahu mursyidun. Silakan nanti dalam tafsir Al-Jailani ketemukan itu. Jadi tidak ada orang yang yatim hanya dengan diamat oleh bapaknya. Yatim yang sejati adalah orang yang hidup tanpa mursyid, tanpa pembimbing dalam ibadah, dalam pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mursyidnya itu? Itu orang yang mengusang kamil yang telah memiliki hati yang qalbun taqiyun naqiyun, hatinya telah bersih dan bertakwa kepada Allah. Carilah itu. Khazinah kitab Khazinah Allah mengatakan bahwa orang semacam itu dicirikan sebagai kal ibritil ahmar, seperti belerang merah. Bukan tidak ada, dia ada. Cuma barangnya langka, harganya pasti mahal. Harus kita cari. Kalau kita ingin betul-betul menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi maaf, terakhir khutbah kami. Al-Quran mengatakan bahwa may yahdillahu fahuwal muhtad. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Siapa hidayah tidak sulit Allah memberikan petunjuk pada seorang itu. Jadi tatkala hatinya tidak dapat hidayah, dia pun tidak akan dipertemukan dengan wali mursyid atau seorang mursyid yang membimbing nuntun nuyun hati urang kamu terus ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mursyid bukan guru biasa. Mursyid bukan hanya seorang anjingan. Mursyid bukan hanya seorang profesor, doktor, bukan. Tapi orang yang telah memiliki qalbun taqiyun naqiyun, dengan wali mursyid yang kamil mukamil. Mudah-mudahan lambat atau cepat kita menemukan belerang merah ini untuk bisa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang ini yang dikatakan dalam oleh Syaikhul Wardi, fa innahu yusiluka ila Allah in kutamahu, dialah yang akan mengatakan ruhmu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mudik kembali ke kampung halaman, kampung asal kita ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah singkat kami ada manfaatnya. Dari kami dasar di tahun baru 2013 ini, kita selalu melandasi diri kita bukan saja sekedar memiliki perilaku manusia, tapi dengan segala macam pengalaman nilai agama yang lebih kuat, iman Islam dan bisa tertanam dalam hati, terekspresi dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wal munjirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.